Karena perut saya besar itu, saya itu pulang ke Serandil menemui saudara saya, kakek saya. Nah, setelah ketemu dengan kakek saya ngomong kayak gini, badan kami itu nggak sembarangan, ada benda. Kakek saya itu langsung masuk ke dalam itu mengambil kain kafan, Mas. Mang, kain kafan itu saya suruh tiduran. Nah, saya suruh tiduran itu langsung saya itu ditutup dari sini ke sini itu pakai kain kafan. Dengan dibacakan ilmu kejawen kakek saya. 2 kali bacaan kakek saya membaca itu, ini langsung keluar darah dari sini, kayak jepat gitu loh. Juga pas waktu saya juga teriak, nggak kuat nahan. Berjalan waktu itu hampir 10 menit atau 15 menit, ini dibuka, ini cuma di badan saya ini cuma ada paku sama seng. Bekasnya ini masih ada ini. Nah, setelah itu kakek saya ngomong kayak gini, kamu lagi ribut dengan siapa? Saya habis nolongin orang, temen dari Bengkulu itu lagi mencari harta karun lah, tahunya harta karun di Tinggarjaya, di kuburan Cina. Iya, jangan main-main di situ. Nah, di situ saya down, Mas. Mang, saya down sambil merenung, mikir gimana. Saya sudah lama menolong orang ini tapi belum ada kepastian. Nah, saya berdiskusi dengan adik saya sendiri, dengan adik saya. Ini teman Kirwan dan teman-temannya itu gimana ya? Karena belum ada perubahan. Adik saya itu mengasihkan saran, coba ke Merangi. Lah, saya ke sana ke Merangi, bertemu dengan salah satu juru kunci. Saya silaturahim, ngobrol, intinya ingin mencari dana lah, istilah kata mencari uang buat bayar utang yang ada di Bengkulu itu. Dia mengasih sesaji itu banyak banget, Mang. Sesajinya itu banyak, tapi nggak boleh pakai istilah kata kayak nampan, harus pakai daun semua. Takir apa ya, itu ada 27 takir sesajinya itu di Merangi itu. Berangkatlah ritual di situ. Saya pun melihat posisi waktu itu dengan Kirwan, dengan adik saya, melihat posisinya itu. Ada suara, Mang, kalau kamu ingin membawa harta ini, kamu harus membeli salah satu berwujud kewan. Sapi, saya masih ingat, sapi, kambing, ayam. Karena waktu itu saya nggak ada uang, saya beli ayam, Mang. Ayam itu cemani, harganya itu 1 juta. Nah, setelah dibawa ke sana, mau ritual itu jam 1 malam, udah siap kolok buat motong, dan juga udah dikasih kafan. Mau ini bukan ayam, anak. Anaknya siapa itu? Anaknya Kirwan. Lihat, saya pun dengar, adik saya pun dengar. Ayah tega mau bunuh saya, itu kata-katanya. Nah, Kirwan ini sampai gemeter kayak gini. Akhirnya gagal, nggak jadi, dipotong ayam itu. Nah, terus berkonsultasi dengan juru kunci di situ. Kenapa mundur? Ayamnya nggak jadi saya potong, karena ayam itu adalah anak saya. Saya dengar, mbahnya juga dengar. Kamu beli kambing aja. Nah, pulanglah ke rumah saya, ngobrol. Saya mau ngopi pun jadi nggak ngopi. Istri saya juga ngomel-ngomel terus. Udah berapa hari kamu nggak tidur? Apa mau dilanjutin kayak gini? Saya sampai ngomong, sebelum dia berhasil masih saya terjang. Nah, aku konfirmasi dengan istri. Alhamdulillah istri saya itu megang uang, Mang. Itu 2,5 juta. Tak beliin kambing kecil, cempe lah, kalau orang Jawa itu bilang cempe. Tak bawa ke sana. Nah, sebelum melangkah ke Merangi, ini saya ada tantangan sangat luar biasa.
tantangan sangat luar biasa. Sampai saya nangis di situ dengan adik-adik saya, dengan si Kirwan, sampai saya nangis. Cobaan apa yang aku jalani malam ini? Berat banget. Lagi bawa kambing, Mang. Hujan. Lewat alas. Itu nggak tahu jalan. Padahal udah deket. Saya sambil bengong, rokok dengan adik saya itu tahu-tahu ada nenek-nenek datang. Itu bawa lampu dian itu loh, Mang. Yang pakai botol, pakai itu jalan. Ngomong kayak gini, mau kemana Mas? Mau ke Penembahan Meranggi. Nah itu Meranggi. Nunjuk ke situ. Astagfirullahaladzim. Tadi kita ini diketerin loh, Bang. Lagi susah, diketerin di hutan. Nah setelah ngasih petunjuk itu, saya melangkah, melihat ke belakang ini udah orang itu nggak ada. Sampai saya ke Meranggi, bertemulah dengan orang itu. Aku cerita. Orang itu siapa ya? Juru kunci. Juru kunci. Iya. Cerita, Mbah, aku tadi bertemu dengan salah satu perempuan tua di bawah. Tapi setelah saya tengok, kok nggak ada. Mbahnya juru kunci itu bilang kayak gini, oh itu yang menunggu di pohon tai. Lah aku bingung, pohon tai pohon apa? Sampai saya mengutarakan, Mbah, saya ini lagi susah. Kenapa kok dibikin susah? Cobaan apa yang aku jalani? Itu Kirwan ikut terus ya? Ngikut terus, Pak. Dari biayanya, sorry. Saya yang nanggung. Kenapa nggak di Kirwan nggak? Karena nggak ada uang sama sekali. Karena iba aja ya? Iya. Kasian gitu. Menolong mereka itu udah hampir setengah bulan. Saya ngasih makan, buat beli bensin mobil. Habis-habisan ya? Habis-habisan. Menanggung 8 orang ini? Iya. Tidur di rumah? Di rumah, tidur di rumah. Setelah berjalan waktu, Mang, saya bertemu dengan juru kunci itu. Saya itu kayak dipermainkan. Makanya ini buat pengalaman saya sebenarnya. Dalam arti dipermainkan gini, kok kambingnya kecil banget? Saya ngomong ke juru kunci itu, Mang. Katanya Mbah bilang yang penting ikhlas, harga itu seberapa. Saya jalani, saya kemampuan segini. Nah, malamnya itu mengadakan ritual, Mang. Ritual itu jumlah sesaji itu ada 27 sesaji, saya masih ingat. 27 sesaji, ada bubur merah putih, air, dan banyak bermacam-macam. Jam 1 malam, itu mau dipotong. Kambing itu, saya, Kirwan, adik saya, dan juru kunci itu, ibunya Kirwan itu ngebel, nelpon ke saya. Mbah, lagi di mana? Saya lagi di Penembahan Meranggi dengan Kirwan. Orang tuanya Kirwan tahu kalau Kirwan mencari pesugihan? Nggak tahu. Nggak cerita ke orang tuanya. Mbah, apapun yang terjadi, yang penting jangan anak saya korbankan. Nah, jam 1 malam itu, saya membawa golok, tak kasihkan ke Kirwan. Dengan Pak juru kunci itu, dibacain apa saya nggak tahu. Kambing itu berubah wujud jadi orang tuanya. Yang perempuan, yang bosan ngebel sama saya. Sama Kirwan langsung dipotong. Setelah dipotong, kambing ini nggak ada ininya. 10 menit saya terima telepon dari orang tuanya bahwa orang tuanya itu nggak ada. Nah, setelah itu, waktu dipotong itu, saya dapat telepon dari sana bahwa orang tuanya itu meninggal. Kirwan itu kayak orang bingung. Apakah ini yang istilah kata tadi saya ucapkan? Siapapun yang penting saya membawa uang buat bayar utang. Nah, setelah nyampe ritual di situ, Kirwan itu semalam itu nggak dapat bayangan apa-apa, Pak. Mang, nggak dapat bayangan sama sekali, Mang.
Mimpi enggak, dikasih ini enggak. Pagi jam 3 itu ada juru kunci itu datang nemui Kirwan, ngomong kayak gini, Mas, kamu itu gagal. Loh, kok gagal? Karena dia marah, meledak, sesaji itu ini Mas, kayak orang kesurupan lah Kirwannya itu. Sampai diacak-acak di tempat sesajinya itu. Setelah kayak orang kesurupan, tak bikin reda, Wan, mungkin ini bukan jalan kamu. Yang penting kita pulang dulu, mikir gimana ibumu. Aku ngomong kayak gitu. Pulang, sampai di rumah, Kirwan nangis. Nangis. Sehari itu nangis. Makan enggak, minum enggak, nangis. Hasilnya enggak ada, tapi korban keluarga. Ngomong dengan teman-teman yang orang 8 itu, ini sekarang gimana? Saya sudah habis-habisan nolong situ, dan juga teman saya ini pinjam uang ke teman saya, nggak ngomong dengan saya, 3,5 juta. Coba mau gimana? Nah, pikiran saya itu udah pusing. Saya ngobrol dengan kakek saya yang di Serandil itu. Ini udah melangkah berapa hari tapi nggak ada kepastian. Kakek saya bilang kayak gini, coba cari nomor biar mereka cepat pada pulang. Iya, nomor togel. Aku mikir, duh di mana ya? Kalau di sana itu tempat penembahan itu, setahu saya itu buat orang jaroh, orang seniman yang ada di Karangbanar. Tapi mungkin rezeki saya dan teman saya buat tolong keluarga saya juga, dan mereka mungkin semua pada pulang. Nah, ini juga ada keganjalan, Mang. Saya baru ngomong nomor itu, badan saya itu merinding. Badan saya itu merinding. Anak saya yang kecil ngomong kayak gini, bahasanya beda. Bapak mau cari apa? Nomor. Emang Bapak bisa? Bilang kayak gitu. Apa Bapak bisa? Anak atau jauh di sana ada gitu kan, Bang. Waktu itu kalau nggak salah umur 5 tahun apa 6 tahun ya. Masih TK sih, Mang. Ngomong kayak gitu. Nah, saya udah bangkit nih saya. Tak coba saya ke sana. Saya, Kirwan dan adik saya sama ke sana menemui juru kunci, mau jaroh. Tapi sebelum berangkat menuju ke lokasi penembahan itu, di tengah-tengah jalan itu ada keganjalan aneh. Ada bayangan, tapi nggak jelas itu wujudnya seperti apa. 3 kali sampai mau menuju ke lokasi, di depan makam itu saya bertemu dengan juru kunci. Pak, mau jaroh silahkan. Syaratnya apa? Beli bunga sama dupa. Tapi juru kunci itu mungkin sudah baca pikiran saya. Cari togel ya? Iya. Nah, disuruh ritual.